18 Oktober tahun 2024. Dalam video ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kami mengajar khususnya di SDN Sukarma. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Siap belajar? Siap. Bagus, mantap, semangat ya. Dipimpin dulu oleh ketua murid ya, oleh Faisal. Silahkan dipimpin baca doa terlebih dahulu. Siap? Siap. Silahkan dipimpin oleh Faisal. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa. Ayo doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita sudah baca doa ya. Mudah-mudahan dengan kita berbaca doa atau membaca doa, Allah memudahkan kita dalam proses belajar dan mendapatkan ilmu. Sekarang Bapak absen terlebih dahulu ya. Amira, Fadia, Fitri Andriani, Kaisha, Maula, Moja, Muhammad Faisal, Muhammad Fikri Ilyas, Nur Ajida, Faisal Rapli, Salwa, Syakira, Sila Siskia, Sinti Laila Adha. Sudah semuanya? Sudah. Ada yang tidak masuk? Tidak. Semua sekolah berarti ya? Nah, alhamdulillah hari ini full ya sekolah semuanya. Kita baca surat-surat pendek dulu, kita pembiasaan seperti biasanya. Baca surat pendek dalam Al-Quran. Dari Quran surat Al-Ahzab. Ayo,
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abil Lahabil wa tab. Ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidihā hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, baca surat-surat pendek sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Kalian harus hafal ya surat-surat pendek itu. Jangan sampai tidak hafal, apalagi kalah sama anak-anak TK. Ya, apa tidak? Terus kita biar semangat sebelum belajarnya, kita menyanyikan lagu P5 bersama-sama. Siap? Ya. Siap? Siap. Yuk mulai. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Harus bukan dulu. Nah, masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin, pelajaran tentang apa? Surat Ad-Duha. Hebat, berarti masih ingat kalian. Coba Bapak mau tanya, surat Ad-Duha itu berjumlah berapa ayat? 11. Diturunkan di mana? Nah, pelajaran hari ini ya, yaitu tentang hukum halal dan haram. Pernah mendengar hukum halal dan haram? Pernah. Coba Bapak mau tanya terlebih dahulu. Kalau kalian berbelanja di supermarket atau di warung, apa yang pertama kalian perhatikan? Kehalalannya. Bagus, itu benar. Jadi setiap membeli barang kita harus melihat dulu apakah ini halal atau haram. Caranya bagaimana? Caranya melihat dulu di kemasannya. Biasanya di situ tertera ya
bahan-bahannya, terus ada label halalnya. Berarti itu sudah dikasih label halal sama yang berwenang, yang berhak itu sama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, Bapak mau menayangkan video pembelajaran yaitu tentang hukum halal dan haram. Siap diperhatikan? Siap. Nanti kalian perhatikan, jangan ada yang mengobrol, jangan ada yang melamun, ya. Perhatikan supaya kalian paham dan mengerti apa itu halal dan apa itu haram. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ada yang membacakan tujuannya? Oh, silakan Maula. Baca tujuan pembelajaran hari ini, coba baca. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan halal dan haram sesuai syariat Islam. 2. Peserta didik dapat menguraikan dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. 3. Peserta didik dapat mengelompokkan makanan minuman halal dan haram. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada Maula. Jadi tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik dapat menjelaskan halal dan haram sesuai syariat Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan makanan minuman halal dan haram. Nah, sekarang Bapak akan perlihatkan video pembelajarannya. Kalian perhatikan sama-sama ya, jangan ada yang mengobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kasih tanda. Wah, ini Bapak. Siswa-siswi kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Ayo perhatikan. Pada kesempatan hari ini, insya Allah akan menjelaskan tentang hukum halal dan haram sesuai syariat Islam. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan halal dan haram sesuai syariat Islam. 2. Peserta didik dapat menguraikan dalil Al-Quran surat 87. 3. Peserta didik dapat mengelompokkan makanan minuman halal dan haram. Tahu apa itu halal dan haram? Apa penyebabnya sesuatu bisa dikatakan halal dan haram? Nah, Bapak jelaskan ya. Pengertian halal dan haram. Pengertian halal adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti diperbolehkan atau diizinkan dalam konteks Islam. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam, terutama dalam hal makanan, minuman, dan aktivitas sehari-hari. 2. Pengertian haram. Haram adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti dilarang atau tidak diperbolehkan. Dalam konteks Islam, haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Sesuatu yang dianggap haram tidak boleh dilakukan, dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam, dan melanggar larangan ini dianggap sebagai dosa. B. Dalil Al-Quran halal dan haram. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.
Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram dikarenakan zat asalnya, seperti halnya pada bangkai, darah, minuman keras, dan babi, sebagaimana tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Berikut contoh makanan yang diharamkan: daging hewan buas, hewan yang hidup di dua alam, air dan darat, hewan reptil, hewan menjijikan, hewan bertaring dan beracun, bangkai hewan kecuali hewan laut, ikan dan belalang. Tapi ada bangkai yang dihalalkan. Mungkin kalian udah pada tahu hewan apa saja? Ya, hewan belalang sama ikan. Yang kedua, sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Yang ketiga, prosesnya. Halal atau haram sesuatu dapat disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan pengerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan halal atau haram, kecuali sesuatu yang asalnya dan sifatnya sudah haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya sudah bagus dan benar. Misalnya nasi goreng yang menggunakan, mungkin nasi goreng halal, tetapi kalau dalam prosesnya ditambahkan dengan daging babi atau memakai minyak babi dan lain sebagainya yang sudah diharamkan, nah itu jadi haram, tidak boleh dimakan karena prosesnya. Nah, apakah saudara sudah paham? Nah, bagaimana tayangan tersebut tentang hukum halal dan haram? Mengerti tidak? Mengerti. Paham? Jadi yang halal itu yang diperbolehkan oleh Allah. Yang haram itu yang dilarang oleh Allah. Setiap yang dihalalkan pasti itu ada manfaatnya buat diri kita. Sebaliknya, kalau yang haram itu akan berdosa. Coba ada yang mau bertanya tentang materi hukum halal dan haram? Silakan Maula, apa pertanyaannya? Bagaimana cara kita mengetahui makanan itu halal atau haram? Bagaimana cara kita mengetahui makanan itu halal atau haram? Ada yang mau menjawab temannya? Silakan. Oh, silakan Faisal. Cara untuk mengetahui apakah itu halal atau haram adalah melihat bahan-bahan yang digunakan. Biasanya ada label halal. Oh, melihat bahan-bahan makanan itu ada label halal atau tidak. Jadi kalian melihat dulu label di makanan tersebut. Paham Maula? Paham. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan Kaisa. Bapak, kenapa kita harus makan makanan yang halal? Wah, yang bagaimana? Bapak, kenapa kita harus makan makanan yang halal? Kenapa kita harus makan makanan yang halal? Ada yang mau menjawab? Ya, Oh, silakan. kita harus makan makanan halal karena Allah SWT memerintahkannya. Jadi
Mengapa kita harus makan makanan yang halal? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Jadi sudah ada dari sananya, kita itu harus mengkonsumsi makanan yang halal sesuai tadi apa yang Bapak katakan. Makanan yang halal itu akan bermanfaat bagi diri kita. Jangan sampai kita melampaui batas. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Jangan sampai seperti itu, ya, melampaui batas. Paham tidak? Nah, Bapak tugas hari ini Bapak akan bagikan, kalian isi LKPD ini ya. Kalian isi LKPD ini. Jadi tugasnya yaitu dikasih tanda checklist ya di kertas ini, di LKPD ini. Jadi mana yang termasuk makanan halal dan mana yang termasuk makanan haram. Siap? Keluarkan pensilnya ya, pensilnya keluarkan terlebih dahulu. Keluarkan pensilnya, silakan kalian jawab nanti. Dibaca dulu. Tugas sudah ditentukan ya. Sekarang sebelum ke tugas selanjutnya, kita tepuk rukun Islam. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Coba kita bareng-bareng ya. Siap? Katakan rukun Islam pertama. Katakan rukun Islam kedua. Ketiga bayar zakat. Keempat kelima pergi haji naik pesawat. Ayo kompak bareng. Katakan rukun Islam pertama. Katakan rukun Islam kedua. Ketiga keempat kelima pergi haji naik pesawat. Jadi kalian duduk sesuai kelompoknya yang sudah dibuat sebelumnya ya, kelompoknya. Nanti tugasnya setiap kelompok membuat poster makanan halal dan makanan atau minuman haram. Itu membuat poster bahan ya, bahan makanan. Misalkan kalian dari kelompok kalian mau membuat hewan babi, nanti diuraikan hewan babi termasuk hewan yang diharamkan oleh Allah ya, jadi diuraikan. Yang kedua misalkan membuat poster minuman, nah ini termasuk minuman, misalkan jus jeruk atau jus apel. Kenapa itu dihalalkan? Ya, ya, ya. Silakan nanti kalian buat poster di kertas yang sudah Bapak sediakan ya. Semuanya ikut kerja kelompok, jangan masing-masing, jangan ada yang melak. Ya, silakan keluarkan pensil spidolnya, nanti diwarnai. Silakan kerja kelompok.
poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster makanan halal dan haram. Pertama ada babi. Larangan mengonsumsi babi sangat jelas dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang menjelaskan larangan dari babi antara lain surat Al-Baqarah ayat 172. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan daging bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang kedua ada hewan ikan. Semua ikan yang hidup di air dan tidak berbahaya bagi kesehatan dihalalkan, termasuk di dalamnya ikan air tawar maupun air laut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok yang mana? Yang pertama terlebih dahulu. 2 ada saya kelompok 3 atau kelompok 1, silakan. Ayo silakan. Kelompok, oh ya silakan kelompok 3. Ayo ke depan. Ini 3 orang atau semuanya boleh, silakan. Presentasikan hasilnya. Ayo ke depan. Ayo. Ayo. Ayo, belajar tampil di depan, jangan malu-malu. Silakan. Bahan makanan dan minuman halal dan haram. Di sini ada alkohol, minuman yang mengandung alkohol diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat pada jenis hewan termasuk dalam kategori hewan yang halal menurut ajaran Islam. Al-Quran dan hadis tidak melarang mengkonsumsi ayam selama syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat tertentu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu menggambar atau membuat poster yaitu minuman yang mengandung alkohol. Itu mengandung minuman yang mengandung alkohol itu diharamkan, ya, karena itu membuat kita semua mabuk, ya, tidak sadarkan diri. Nah, silakan kelompok terakhir dari kelompok 1, silakan depan. Perlihatkan posternya. Ayo. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok membuat poster makanan dan minuman halal. Di sini ada jeruk. Buah jeruk yang digunakan harus murni dan segar tanpa campuran bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya. Gula atau pemanis yang digunakan juga harus halal. Lalu ada nasi goreng. Bahan utama nasi goreng adalah nasi yang sudah dimasak. Nasi yang digunakan adalah nasi yang sudah dingin atau sisa dari hari sebelumnya. Karena nasi dingin lebih baik untuk digoreng tanpa menjadi lembek. Sudah? Ya, temukan dulu untuk kelompok 1. Alhamdulillah, presentasi atau tugas kelompok sudah dikerjakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu. Bagaimana pembelajaran ini, menarik tidak? Menarik tidak? Temukan dulu untuk semuanya. Nah, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran ini? Silakan saudara-saudara mulai segera simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan materi pelajaran hukum halal dan haram
sekian pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk minggu depan insya Allah materi ini tentang maaf dan memaaf. Mulai kalian terlebih dahulu searching di Google atau di buku di UKFAS dan lain sebagainya, cari tentang apa itu maaf dan memaaf. Paham? Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.